Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu teman-teman lagi di Ruang Remaja bersama sahabat Yuk Ngaji yang disiarkan di channel YouTube At-Takfir Channel. Kali ini hadir dengan tema tips meraih cita-cita besar. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita insya Allah selalu bisa beristiqomah dalam jalan dakwah ini. Oke, langsung kita sapa pembicara kali ini. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam Mas Fikri, dari sahabat Yuk Ngaji yang luar biasa. Semoga tetap istiqomah dalam dakwah. Tema kali ini kita mengambil tema tips mencapai cita-cita besar. Iya, betul. Apakah mungkin remaja-remaja saat ini bisa memiliki cita-cita besar? Yang padahal kita tahu begitu banyak godaan yang memilih lebih bermain HP, bermain dengan teman-teman, tongkrongan. Apakah masih mungkin? Toh juga bisa melakukan hal-hal viral di media sosial. Gitu. Iya, memang ini yang perlu disadari oleh remaja saat ini. Mereka mungkin kebanyakan tidak berani untuk bercita-cita. Kebanyakan mereka lebih suka untuk mengambil jalan pintas, senang-senang, dan seperti yang kita bahas kemarin, bermain game online dan bahkan sampai kecanduan. Ini harus disadari oleh remaja kita. Kalau ingin menjadi remaja hebat, ya harus punya cita-cita besar. Memang kita tahu bahwa banyak remaja bisa viral, kemudian terkenal, dan punya banyak uang. Tapi bukan itu yang sebenarnya kita harapkan ya. Karena dalam Islam adalah kita harus punya bisa melakukan kebaikan untuk orang lain, tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dan saya yakin yang viral-viral itu tidak akan bertahan lama. Kalau yang dilakukan adalah sesuatu yang memang mengambil jalan pintas. Dan perlu diketahui bahwa agar punya cita-cita besar ini selalu membara dalam diri remaja, maka salah satu tipsnya adalah dituliskan. Bila perlu ditulis di kertas dan ditempel di tempat yang dimana kita bisa sering melihatnya. Apa tujuannya? Agar kita ingat bahwa kita punya cita-cita besar yang harus diwujudkan. Kemudian kita breakdown. Jadi setelah kita tuliskan, kita breakdown menjadi target-target kecil yang bila perlu disebutkan waktunya kapan bisa kita harus mencapainya. Sebagai contoh yang saya saat ini kepingin punya cita-cita besar bisa menghafalkan Al-Quran. Ya. Walaupun sudah usia senja. Tapi tidak apa-apa, punya cita-cita besar harus kita wujudkan. Dengan di breakdown, misalnya dalam satu hari kita coba untuk menghafal satu ayat atau 2 ayat. Dan saya yakin dalam 1 tahun ke depan insya Allah sudah bisa menghafal Al-Quran. Atau cita-cita yang lain ya, tidak apa-apa. Tipsnya di cita-cita menjadi dokter gitu? Ya tidak apa-apa, memang banyak remaja sekarang kan, atau banyak remaja suka ingin jadi dokter. Ya kita tuliskan cita-cita itu mungkin di tempat di kamar kita ya, sehingga kita bisa membaca bahwa saya suatu saat ketika sudah besar kepingin jadi dokter. Nah, kemudian kita breakdown juga apa untuk menjadi dokter, bagaimana, apa yang harus dilakukan. Misalnya harus sungguh-sungguh belajar tentang sains, IPA, harus masuk di jurusan IPA kalau di SMA ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar mimpi, tapi benar-benar mimpi yang ingin diwujudkan. Dan itu harus disadari bahwa kita memang punya cita-cita besar. Itu tujuannya. Itu menjadi daya dorong mereka untuk mau berusaha, tetap semangat ya, dalam menggapai cita-cita. Tips pertamanya tadi kan menulis, lalu dituliskan, cita-citanya dituliskan di tempat yang supaya apa tujuannya, untuk mengingat bahwa dia punya cita-cita. Iya, tujuannya itu. Lalu tips yang kedua? Jadi tips kedua, kita harus hanya mengingat sesuatu yang menguatkan. Jadi dalam hidup ini terkadang kita mungkin pernah dinasihati orang tuanya ya,
untuk melakukan suatu kebaikan atau nasihat-nasihat yang lain, sesuatu yang menguatkan, itu yang harus kita ingat. Tapi jangan kemudian membiarkan ingatan yang melemahkan kita dalam menggapai cita-cita itu muncul dalam benak kita. Yang harus ada adalah sesuatu yang menguatkan diri kita untuk terus berusaha, bersemangat. Sebagai contoh tadi, orang tua kita yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kita, kemudian berharap kita menjadi remaja atau anak yang luar biasa. Dan nasihat-nasihat mereka harus kita ingat supaya kita tetap semangat. Itu. Oke. Sangat penting memang untuk menjaga semangatnya itu ya. Iya. Jadi kalau ada yang melemahkan nggak usah hiraukan, hilangkan, kubur aja dalam-dalam. Yang menguatkan saja yang harus kita munculkan dalam diri kita, sehingga kita benar-benar akan terus bersemangat ya. Gitu. Ada tips lagi Pak yang ketiga? Iya, ada 5 tips ini. Ada 5. Jadi yang ketiga adalah kita bergabung dengan komunitas yang menguatkan. Sebagai contoh, sahabat Yuk Ngaji ya. Jadi dengan tetap menjaga keistiqomahan dalam semangat dalam hidup, maka harus bergabung dengan komunitas yang menguatkan. Kenapa? Karena mereka akan saling menjaga, saling memotivasi untuk terus bersemangat. Tidak saling menjatuhkan ya. Karena banyak mungkin sebagian, kalau di sekolah atau di tempat yang lain ada teman yang suka menjatuhkan, membuli. Wah, itu kita harus pilih teman-teman yang baik, yang menguatkan dalam dakwah ya tentunya. Saling memberikan support ya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Yuk Ngaji tentunya ya. Kemudian ini tips yang keempat adalah jadi untuk menguatkan, untuk tetap bersemangat kita harus punya nafsiyah yang kuat ya. Dengan menambah amalan-amalan soleh, dengan misalnya sholat malam, dengan puasa sunnah, itu sebenarnya akan menguatkan kita, menghilangkan rasa malas yang ada dalam diri kita. Dan mungkin bisa jadi yang barusan saya baca itu tentang ini, beristighfar. Istighfar itu ternyata bisa menguatkan atau menghilangkan rasa malas ya. Jadi semakin kita berbuat kebaikan, maka semakin kita akan semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi sekali kita melakukan kemaksiatan atau kesalahan, maka itu akan membuat kita semakin malas untuk berbuat kebaikan. Jadi semangat itu bisa terjaga dengan menjaga nafsiyah, menguatkan nafsiyah kita, perilaku kita yang islami ya. Jangan kemudian melanggar aturan Allah. Kalau kita melanggar aturan Allah, maka kita akan tergerus menjadi remaja yang tadi malas. Remaja yang tidak bersemangat. Misalnya salah satu contoh, misalnya remaja suka pacaran, saya yakin tidak akan bisa punya cita-cita besar yang selalu bersemangat untuk menggapainya gitu. Oke. Untuk yang kurang satu tipsnya yang terakhir ya. Yang terakhir ini, setelah berusaha maksimal dalam menggapai cita-cita, usaha maksimal itu harus dilakukan ya, ikhtiar harus dilakukan. Tetap kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah ya. Jadi tips yang kelima adalah berdoa kepada Allah yang akan memberikan atau mewujudkan cita-cita kita, karena Allah adalah yang maha berkehendak atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi kita perlu ingat bahwa sekalipun misalnya apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita harus tetap bersyukur ya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita inginkan belum tentu sesuatu yang terbaik. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan itu adalah bukan sesuatu yang terbaik ya. Sebagai contoh, saya dulu itu kepingin jadi dokter sebenarnya. Tetapi ternyata Allah memberikan jalan yang lain. Sekarang saya menjadi seorang guru. Mungkin dengan menjadi guru kita juga bisa memberikan kontribusi yang terbaik pada generasi selanjutnya. Kalau dokter mungkin ya juga baik ya.
bisa memberikan menolong sesama ketika bagi yang sakit ya, menolong mereka. Tapi jadi guru juga tidak kalah baiknya gitu ya. Jadi tetap bersyukur. Terima kasih banyak Pak Effendi tipsnya. 5 tips dari Pak Effendi. Pertama, menulis mimpi kita. Kedua, sesuatu yang menguatkan seperti motivasi gitu Pak ya. Iya, itu Yang ingatan-ingatan yang mengingatkan itu Iya. harus kita munculkan dalam pikiran kita, bukan yang melemahkan ya. Hilangkan yang melemahkan. Yang ketiga, lingkungan, mencari teman-teman yang baik. Iya. Bisa dengan bergabung dengan komunitas-komunitas seperti komunitas Yuk Ngaji dan komunitas lainnya. Yang keempat, meningkatkan amalan-amalan solih. Betul. Yang kelima, berdoa kepada Allah. Iya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.